Tidak hanya Hao Ren yang tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi Zhao Yanzi juga melihat ibunya dengan tercengang. Zhao Hongyu tersenyum waktu menjelaskan, yang aku maksud, kamu bisa tidur di lantai kamar tidur Zi malam ini. Kamar tidur Zi cukup besar. Selain itu, dia juga memiliki kamar kecil satu sendiri, dan itu lebih praktis. Bu, Zhao Yanzi merajuk tidak puas. Tidak ada pria yang pernah tidur di kamarnya sebelumnya. Zhao Hongyu baru saja hendak mengatakan Hao-Ren bukan orang asing, tetapi Hao-Ren menyeka-sup dari bibirnya dan berkata dengan sukarela, bagaimanapun adalah Zi seorang anak perempuan. Tidak baik bagiku tidur di kamar tidurnya. Bagaimana kalau aku tidur di kamar tamu? Zhao Yanzi memalingkan kepalanya dan melihat pada Hao-Ren tanpa berkata apa-apa. Pada awalnya, dia berpikir paman, kotor, ini akan mengambil kesempatan dan tidur di kamar tidurnya dan membuatnya merasa tidak nyaman. Hao-Ren juga memiliki idenya sendiri. Di satu pihak, dia tidak ingin terlalu memprovokasi Zhao Yanzi meski dengan dukungan orang tuanya. Di pihak lain, sebelum mereka secara resmi memperjelas hubungan mereka, dia sebaiknya masih menjaga jarak dari Zhao Yanzi. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melepaskan diri darinya jika dia menginginkannya di masa depan. Zhao Hongyu melihat mereka dan berkata, kamar tamu lantai pertama terlalu dingin. Jika kamu tidak tidur di kamar tidur Zi, tidurlah di studioku di loteng atas. Ruangannya sedikit kecil tetapi masih cukup hangat. Kedengarannya bagus. Hao-Ren mengangguk. Tetapi Ren masih harus mandi di kamar kecilmu. Zhao Hongyu berbalik, melihat pada Zhao Yanzi dan berkata. Zhao Yanzi menggigit bibirnya dengan mengeluh. Baik, dia bergumam. Dia merasa daerahnya sedang dibagi dan diberikan pada Hao-Ren. Bahkan orang tuanya memihak pada Hao-Ren. Ini membuat Zhao Yanzi merasa kalut. Sebelum dia memutuskan untuk menikah dengan Hao-Ren, semua jenis hubungan tanpa persetujuannya berharga untuk diperjuangkan. Ini kebanggaan kecilnya, meski terkadang dia berpikir Hao-Ren tidak seburuk itu. Zhao Hongyu tersenyum manis untuk melunakkan suasana. Kalian naik sekarang karena kalian sudah selesai makan. Karena Hao-Ren tidur di sini malam ini, kita tidak perlu khawatir. Mengenai waktunya, mandilah dulu, menjadi nyaman dan bantulah Zi dengan pekerjaan sekolahnya. Melihat Zhao Hongyu hendak berdiri, Hao-Ren bergegas berdiri terlebih dahulu sambil mengambil beberapa piring dan sumpit. Bibi, biarkan aku membantumu bersih-bersih. Haha, tidak apa-apa. Biarkan aku melakukannya. Kau naiklah ke atas dan mandi lebih dahulu, Zhao Hongyu berkata dengan lembut. Hao-Ren sedikit memaksa tetapi gagal mempengaruhi Zhao Hongyu. Dia hanya dapat mengucapkan terima kasih karena Zhao Hongyu telah menyuguhinya makan malam. Setelah Hao-Ren dan Zhao Yanzi naik ke atas, Zhao Hongyu, yang sedang membersihkan meja, bertanya pada Zhao Guang, apa yang kamu pikirkan setelah masa pengamatan ini? Zhao Guang mengangguk. Dia memiliki karakter yang baik, kepribadian yang tenang, dan dia juga baik pada Zi. Di samping itu, kelihatannya ada tanda-tanda dia telah menerobos level kedua gulungan konsentrasi jiwa. Seperti yang telah Tetua Lu katakan, dia pintar dan bukan anak yang suka pamer, kata Zhao Guang. Jadi itu artinya kamu secara resmi merestui dia. Sebenarnya,
Setelah beberapa kali berinteraksi dengannya, aku juga sangat menyukainya. Zhao Hongyu menghentikan apa yang dia kerjakan dan melihat Zhao Guang. Juga, apa yang kamu rencanakan dengan Lautan Barat? Dia bertanya. Lawan prajurit dengan jenderal dan tutup air dengan tanah satu. Tidak ada gunanya memikirkan tentang hal ini sekarang. Kita hanya bisa membuat Ren meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Wajah Zhao Guang berubah serius sambil berkata dengan tenang. Di lantai 2, Hao Ren memegang bahan-bahan untuk sesi bimbingan mereka dan memasuki ruang tidur Zhao Yanzi ketika dia mencium wangi yang ringan. Meskipun hujan lebat di luar, hal itu tidak berpengaruh pada keheningan di dunia kecil ini. Hao Ren meletakkan bahan-bahannya dan bertanya pada Zhao Yanzi, di mana kamar kecilnya? Zhao Yanzi memalingkan kepalanya dan tidak menjawabnya. Aku belum memberitahu orang tuamu tentang kamu membolos sekolah kemarin. Hao Ren melihat kepadanya dan berkata acuh tak acuh. Saat mendengar ini, telinga Zhao Yanzi segera berdiri dan ekspresi mukanya mengungkapkan kecemasannya. Kau, beraninya kau? Tidak ada apapun yang tak bisa kukatakan. Kenyataannya kamu membolos sekolah, Hao Ren berkata lagi acuh tak acuh. Itu untuk menonton pertandinganmu. Zhao Yanzi membelalakan matanya pada Hao Ren dan menaikkan suaranya. Aneh. Aku tidak ingat mengundangmu. Kamu menyelinap keluar sendiri, dan kamu menyalahkannya padaku. Hao Ren bertanya. Zhao Yanzi terdiam. Benar, membolos sekolah untuk menonton pertandingan Hao Ren hanya sebagian kecil. Alasan yang sebenarnya adalah dia ingin melihat betapa meriahnya pertandingan atletik universitas. Apakah kamu melihat aku mendapatkan peringkat pertama kemarin? Hao Ren bertanya lagi. Apa ada yang bisa disombongkan? Mendapatkan tempat pertama dalam pertandingan sampah seperti itu. Zhao Yanzi menjadi merah mukanya dan hampir ingin memukuli Hao Ren. Melihatnya menjadi begitu risau, Hao Ren tertawa dan berbisik. Kemudian kenapa kamu datang dan menonton? Dada Zhao Yanzi naik dan turun karena marah. Paman ini telah keterlaluan dan semakin lama semakin menyebalkan, pikirnya. Memang benar Zhao Yanzi ingin melihat hasil perlombaan Hao Ren, tetapi sangat membuatnya marah saat dia pergi untuk menontonnya tapi juga diejek olehnya. Dia begitu marah dan tidak sadar dia telah beberapa kali melakukan hal yang sama persis pada Hao Ren sebelumnya. Jika kamu tidak ingin aku memberitahu orang tuamu kamu membolos sekolah, perbaiki peringkat kelas tengah semester di setiap mata pelajaran sebanyak 10 poin. Kamu mengancamku. Zhao Yanzi menunjukkan giginya dan sangat ingin menggigit putus telinga Hao Ren. Hao Ren menjulurkan jarinya dan menggoyangkannya. Aku tidak mengancammu. Itu syarat, katanya. Aku tidak akan menerimanya. Zhao Yanzi mengambil bantal di sampingnya dan melemparkannya ke Hao Ren. Hao Ren menghindarinya dan tersenyum lagi. Jangan terburu-buru. Aku akan mengatakan orang tuamu bahwa kau membolos jika tidak ada kemajuan di nilai-nilai tengah semestermu. Ah! Zhao Yanzi hampir menjadi gila. Dia tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini saat tumbuh dewasa. Terutama karena orang tuanya, yang biasa memanjakannya, sepertinya sekarang telah berpihak pada Hao Ren. Baik. Hao Ren menghiburnya saat dia merasa Zhao Yanzi hampir meledak. Aku akan mandi lebih dulu. Di mana kamar kecilnya? Di sebelah sana. Apa kamu tidak punya mata?
Zhao Yanzi menunjuk ke arah kabinet putih. Hao Ren berjalan ke sana, membuka pintu kabinet putih, dan menemukan sebuah kamar kecil berfasilitas lengkap tersembunyi di sana. Apa-apaan, dia berpikir. Jika tidak ada yang memberitahunya tentang itu, bagaimana dia dapat menemukannya? Dia berjalan ke dalam dan menyalakan kepala pancuran. Memang, dia ingin mandi karena tubuhnya lengket karena basah kuyup kehujanan. Namun, ini pertama kalinya dia mandi di rumah seorang gadis. Setelah dia mandi air panas dan memakai jubah mandi, dia melihat satu set piyama hitam baru yang dilipat dengan rapi di pintu kamar kecil, dan Zhao Yanzi tidak dapat ditemukan di mana-mana. Setelah dia memakainya dan berjalan keluar ruangan, dia mendengar suara Zhao Yanzi di ruangan sebelah. Zhao Hongyu kemungkinan mendengar langkah kaki Hao Ren dan memanggil, "Masuklah, Ren." Hao Ren mendorong pintu dengan hati-hati dan memasuki kamar tidur orang tua Zhao Yanzi. Kamar tidur itu jauh lebih besar daripada kamar tidur Zhao Yanzi, tetapi rancangan kamar tidur itu juga sangat halus. Penataan kamar tidur ini memberikan perasaan elegan dan nyaman. Zhao Guang dan Zhao Hongyu keduanya mengenakan piyama yang nyaman. Mereka berbaring di tempat tidur yang lebarnya 3 meter dan menghadap TV plasma 54 inci yang sedang memainkan sebuah pertunjukan hiburan. Zhao Yanzi berbaring di antara orang tuanya dan mengenakan satu set piyama merah muda. Sepertinya dia telah mandi di kamar mandi yang terhubung dengan kamar tidur ini. Melihat Hao Ren berjalan masuk, Zhao Yanzi, yang baru saja tertawa kecil, tiba-tiba berhenti. Saat Hao Ren melihat keluarga dengan 3 orang anggota itu sedang bersenang-senang, dia merasa seharusnya dia tidak masuk. "Zhao Hongyu bangun, sudah selesai mandi? Tinggalkan bajumu di kamar kecil. Aku akan mencucinya untukmu, dan besok seharusnya telah kering." "Jangan, tidak masalah." Hao Ren bergegas menghentikan dia. "Jangan khawatir. Kita keluarga. Kamu tidak perlu malu." Zhao Hongyu mengabaikan niat Hao Ren, melangkah keluar dari pintu dan pergi ke kamar Zhao Yanzi untuk mengambil bajunya. "Apa kamu mau menonton TV?" Zhao Guang bertanya pada Hao Ren. Tidak terima kasih." Hao Ren berdiri di pintu dan berkata dengan kosong. "Kau masih terlalu tegang, Ren?" Zhao Guang berkata pada Hao Ren. Kemudian dia menepuk bahu Zhao Yanzi dan berkata, "Pergilah belajar, jangan membuat ibumu kecewa." Zhao Yanzi berdiri dari tempat tidur dengan enggan, meloncat ke karpet dan memakai sepasang sendal kartun merah muda. Zhao Guang melihat sosok mereka yang berlawanan, tinggi dan pendek, hitam dan merah muda ketika mereka keluar dari kamar tidur. Pandangan matanya terlihat jauh ketika dia mendesah penuh arti. Setelah kembali ke kamar Zhao Yanzi, Hao Ren menyadari sekarang hampir jam 8 dan memutuskan mengirim pesan tertulis pada Zhao Jiai. Dia mengabarkan pada teman sekamarnya bahwa dia tidak akan kembali kalau mereka khawatir. Keempatnya memiliki ikatan yang sangat kuat. Jadi, Hao Ren tidak ingin mereka khawatir terutama selama masa sensitif ini setelah kejadian Huang Sujie. "Siapa yang kamu kirimi pesan?" Zhao Yanzi datang dan melihat Hao Ren sibuk mengirim pesan pada seseorang. Hao Ren membalikkan tubuhnya menjauh dan menghindari pandangannya. Namun, hal ini membuat Zhao Yanzi semakin penasaran, dan dia harus melihat. Ting,
pesan dikirim. Hao-Ren meletakkan telepon genggamnya kembali ke kantungnya. Dia berbalik dan melihat ke Zhao Yanzi. "Baik, duduklah dan mari kita mulai pelajaranmu," dia berkata. Zhao Yanzi duduk dengan marah. Tiba-tiba dia menaikkan kepalanya dan melihat Hao-Ren dari samping. "Kau mengirim pesan pada ketua kelas itu, bukan? Sejak kapan kau boleh mempertanyakanku?" Hao-Ren menjulurkan jari dan mencolek hidung Zhao Yanzi. Piyama merah muda itu membuat Zhao Yanzi terlihat imut seperti kelinci, dan semburat merah muda di kulitnya yang cerah seperti boneka porselin yang mereka jual di toko. Hao-Ren memiliki dorongan untuk sedikit mengganggunya. Hao-Ren merasa lucu terutama ketika dia menyadari rasa cemburu dalam suara Zhao Yanzi. Plak! Dia memukul tangan Hao-Ren dengan keras dan memiliki reaksi yang ekstrim akan sentuhan Hao-Ren. "Apa? Kamu cemburu?" Hao-Ren bertanya ketika dia menggunakan tangan kirinya untuk mengelus tangan kanannya yang telah menjadi merah. "Apa kamu pikir aku tidak dapat menendangmu keluar?" Zhao Yanzi menunjuk keluar dan berkata dengan ganas. Pada saat itu, masih hujan lebat. Meskipun sunyi di dalam rumah, suara hujan di luar masih terdengar dan terdengar seperti badai yang sangat besar. Hao-Ren tidak mau memperburuk suasana. Dia mendesah, "Tidak, aku mengirim pesan teks ke teman sekamarku dan memberitahu aku malam ini tidak akan kembali sehingga mereka tidak mencemaskanku. Berikan telepon genggammu." Zhao Yanzi menjulurkan tangannya yang merah muda dan halus. Hao-Ren mendesah lagi dan tidak berpikir dia berdebat dengan gadis kecil. Jadi dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menyerahkannya. Zhao Yanzi menyalakan telepon itu dan benar-benar memeriksa pesan teks di teleponnya. Ekspresinya yang serius terlihat seperti seorang pacar yang curigaan memeriksa telepon pacarnya. Saat dia melihat pesan teks dikirimkan ke seorang pria bernama Zhao Jiai, dia mendengus dengan ringan dan mengembalikan telepon genggam itu kepada Hao-Ren. "Tidak khawatir lagi." Hao-Ren meletakkan ponsel itu ke kantungnya dan sengaja bertanya padanya. "Apakah ada yang perlu dikhawatirkan?" Zhao Yanzi membela diri. Lagi pula, Hao-Ren masih tidak dapat mengerti cara berpikir gadis kecil itu. Dia membuka bahan-bahan pelajaran. "Ayo kita mulai dengan bahasa Inggris. Hari ini kita akan menekankan titik pengetahuan tentang infinitif, melakukan sesuatu," dia berkata. Zhao Yanzi menggigit bibirnya, mengabaikan pemikiran untuk berdebat dengan Hao-Ren, dan membuka buku catatannya. Kali ini, Hao-Ren menerangkan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Dia berusaha memperlambat penjelasannya dan memulai dengan konsep yang paling mudah ke yang paling sulit. Setelah beberapa kali memberikan bimbingan, dia tahu di level mana Zhao Yanzi berada dan dia tahu bagaimana menjelaskan titik-titik kunci dengan tepat. Zhao Yanzi terlihat lebih berusaha daripada sebelumnya. Dia menopang dagunya dengan tangan kirinya sambil mengingat dan memproses konsepnya pada saat yang bersamaan. Piyama merah muda mengeluarkan wangi yang ringan. Alisnya sedikit dinaikkan. Penampilan Zhao Yanzi sedang berpikir keras sebenarnya sedikit menawan. Gadis kecil ini masih cukup manis saat dia diam, sementara menjelaskan, Hao-Ren berpikir pada dirinya sendiri. Zhao Yanzi mendengarkan dan sedikit demi sedikit mulai melamun. Matanya bergerak ke wajah Hao-Ren. Melihat ke fitur wajah agak akrab dan asing, melihat cemerlang matanya,
dan mendengarkan berbagai kalimat bahasa Inggris keluar dari mulutnya, membuat Zhao Yanzi merasa sedikit linglung. Rambut yang lembut dan basah berdiri berantakan di atas kepala Hao Ren dan memantulkan cahaya. Dibandingkan dengan rambut kering Hao Ren yang biasa, rambutnya yang basah terlihat menambahkan ketampanan di penampilannya. "Hei, kenapa kau tidak menuliskan apa-apa?" Hao Ren melambaikan tangannya di depan mata Zhao Yanzi yang tak fokus sambil bertanya. Zhao Yanzi, yang baru pulih dari lamunannya, sedikit memerah dan bertanya, "Ah, sampai di mana kita?" Hao Ren menghela nafas pasrah. "Kita sampai pada tata bahasa penggabungan subjek. Gunakan it untuk menjadi subjek kalimat. Sebagai contoh, it is my duty to take care of you." Oh, Zhao Yanzi menuliskan kalimat itu tetapi tidak benar-benar mengerti. Jadi dia bertanya lagi, "Apa arti kalimat ini?" "Bagaimana kau tidak mengetahui kalimat sederhana ini?" Hao Ren menunjuk ke catatannya dan berkata, "Duty artinya tanggung jawab, dan kalimat ini berarti menjagamu adalah tanggung jawabku." Dia marah dan sedikit depresi. Dia menyiapkan informasi-informasi yang rinci dan menerangkan dengan begitu jelas, tetapi Zhao Yanzi bahkan tidak peduli dan melamun. Melihat Hao Ren menjadi sedikit tidak sabar, Zhao Yanzi juga menjadi kesal. "Aku berada di sekolah sepanjang hari dan harus mendengarkanmu membimbing di malam hari. Kenapa aku tidak bisa tidur sebentar?" Hao Ren juga tidak merasa baik juga dan menjadi marah saat melihat Zhao Yanzi membuat alasan. "Sikap seperti apa ini? Aku membantumu dengan mengajarimu." Tok, tok, tok. 3 suara ketukan terdengar dari pintu. Pintu itu segera terbuka. Zhao Hongyu yang masuk ke dalam dengan sepiring camilan di tangannya, bertanya, "Apa yang kalian ributkan?" Setengah kemarahan Hao Ren tiba-tiba menghilang saat dia melihat ekspresi Zhao Yanzi juga berubah tenang. Tidak apa-apa. Kami sedang berdiskusi mengenai sebuah titik pengetahuan dan Zi dan aku memiliki pendapat yang berbeda," Hao Ren berkata. "Oh, biar aku lihat." Zhao Hongyu kelihatannya tidak percaya alasannya. Dia mendekat, mengangkat catatan Zhao Hongyu, dan membaca dengan bahasa Inggris yang fasih, "It is my duty to take care of you," yang artinya ini tanggung jawabku untuk menjagamu. Apa yang salah dengan kalimat ini? Hao Ren dan Zhao Yanzi keduanya malu dan tidak tahu bagaimana menjawab. Hao Ren juga merasa aneh. Mengapa aku menjadi marah saat Zhao Yanzi asal-asalan membalas? Ini kalimat yang bagus. Zhao Hongyu meletakkan catatan Zhao Yanzi dan menggerakkan piring berisi camilan ke arah mereka. "Sudah beberapa waktu semenjak kita makan malam," katanya. "Terima kasih, Bibi." Hao Ren meraih sepotong kue. "Terima kasih, Bu." Zhao Yanzi mencemberutkan mulutnya sambil dengan hati-hati mengambil sepotong makanan pencuci mulut dari piring. "Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi." Belajarlah dengan giat. Zhao Hongyu mengambil piring itu dan berjalan dari ruangan dengan senyuman. Hao Ren dan Zhao Yanzi saling bertatapan dan merasa sedikit canggung. Anehnya, api kemarahan yang menyala-nyala kelihatannya tidak bisa dinyalakan kembali. Hao Ren batuk 2 kali dan memecahkan keheningan. Dia mengikuti semangat yang dibawa Zhao Hongyu di waktu makan malam dan berkata, "Kita akan berhenti di sini untuk pembahasan Inggris. Kamu tidak punya pertanyaan tentang mata pelajaran yang lain, bukan?"
Kelihatannya kamu juga lelah. Mari kita berhenti. Shrek. Zhao Yanzi menarik lacinya dan meraih beberapa buku latihan yang tebal-tebal. Sebuah senyuman pembalasan muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Tiba-tiba aku merasa energik lagi.